pakailah akhlak yang mulia. Wahai saudara-saudaraku yang muslim maupun yang non muslim, sampaikan hak Anda, karena kita bebas untuk menyampaikan hak. Akan tetapi kebebasan itu berarti tidak kebablasan, akan tetapi tetap memakai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa la na'budu illa iyah, amma ba'd. Kepada pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara, umumnya seluruh manusia yang ada di jagat raya, pada kesempatan kali ini Sang Pengembala muncul kembali yang keempat kalinya, yang mana Sang Pengembala akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama, jagalah kehormatan bangsamu dan jangan kau nodai sendiri. 2, berjuanglah di agama saudara masing-masing. 3, pakailah akhlak yang mulia. Perbuatan yang tidak baik tidak perlu dibalas dengan perbuatan yang tidak baik, namun dengan akhlak baginda Rasul Muhammad SAW, kita senantiasa membalasnya dengan perbuatan yang baik, sehingga orang tersebut bisa menyadari kekhilafannya dan kesalahannya. Jangan kau nodai bangsamu sendiri. Jagalah kehormatan negerimu dan jangan sampai engkau menodai dengan kata-kata, dengan perbuatan yang mana dilihat oleh bangsa-bangsa atau negara-negara di luar sana. Seakan-akan Indonesia tidak bisa bersatu. Akan tetapi kita yakin seluruh rakyat Indonesia menyatakan tetap bersatu, tetap berkibar sangsaka merah putih, tetap berkibar bendera merah putih di angkasa raya selama-lamanya. Merdeka. Kedua kalinya, berjuanglah di rumah Anda masing-masing. Artinya di Indonesia mempunyai atap atau rumah berbagai macam agama, kurang lebih 6 agama. Kalau Anda tidak memasuki rumah orang lain, tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi bila Anda memasuki rumah orang lain, maka itu akan menjadi masalah dan akan menjadi perkara. Jadi berjuanglah di agama Anda masing-masing. Sampaikanlah kebenaran di agama Anda masing-masing. Kita saling menjaga batas-batas dan kita menjaga kesantunan dalam berbagai hal tentunya, dan tidak saling menyakiti dan tidak saling mendustai. Mari kita tetap bersatu untuk kedamaian di muka bumi, khususnya
di negeri tercinta Indonesia. Saudara-saudara yang melihat dan saudara-saudara yang mempunyai telinga untuk dengarkan si pengembala, walaupun tak seberapa ilmu kami hanya segelintir mungkin santri yang paling bodoh, dan masih banyak santri-santri yang lebih istimewa, dan masih banyak para tokoh-tokoh yang luar biasa. Akan tetapi panggilan jiwa sang pengembala, maka dengan ini sang pengembala memberanikan diri untuk ikut berjuang demi kebenaran dan demi keadilan dan demi kesejukan umat beragama, khususnya seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bila mana kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena kami sekali lagi sang pengembala yang banyak kekurangan tentunya. Akan tetapi karena panggilan jiwa, maka saya beranikan untuk ikut menyampaikan apa yang saya bisa dan yang saya punya. Yang ketiga kalinya, pakailah akhlak yang mulia. Wahai saudara-saudaraku yang muslim maupun yang non muslim, sampaikan hak Anda, karena kita bebas untuk menyampaikan hak. Akan tetapi kebebasan itu berarti tidak kebablasan, akan tetapi tetap memakai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita harus tahu posisi kita, dan kita tidak boleh merendahkan atau meremehkan saudara-saudara kita, khususnya yang muslim maupun yang non muslim. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Saudara-saudaraku seiman, semenanggungan, seperjuangan, yang khususnya saudara-saudara yang beragama Islam, mari kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, akan tetapi jangan sampai kita meninggalkan norma-norma akhlak yang baik tentunya. Kita tidak boleh memakai emosi atau arogan. Artinya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat, kita harus patuh kepada undang-undang yang ada di Indonesia. Apalagi sesama muslim kita mengatakan kafir atau mengatakan Fir'aun, ini sangat, saya sebagai orang muslim dan saudara-saudara saya, jangan sampai kita mengotori lidah kita, mengotori bibir kita dengan perkataan-perkataan tersebut, karena apa yang kita katakan di dalam hadis tentunya akan kembali kepada kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya cintai, kita harus menjaga akhlak terhadap pimpinan-pimpinan kita, apalagi kepada presiden kita. Jangan sampai kita ikut emosi, menuruti hawa nafsu setan yang akhirnya merugikan agama kita, merugikan bangsa kita sendiri. Maka dari itu, sekali lagi, bila Anda ingin berdemonstrasi, Anda ingin menyampaikan hak-hak Anda, sampaikan dengan kepala dingin, dengan akhlakul karimah tentunya, dengan bijaksana. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Tentunya sebelum berkata-kata, sebelum bertindak, Anda harus memikir terlebih dahulu. Karena saya yakin para masyayikh, para kiai, para guru-guru kita yang alim, yang al-alim, al-alamah, sohibul fadilah wal karomah, banyak yang berdoa tanpa ingin memperlihatkan kehebatannya. Akan tetapi beliau ikut berjuang menegakkan agama Allah
dan beliau selalu mendoakan untuk negeri tercinta Indonesia tanpa harus muncul ke layar YouTube Anda. Maka dari itu saya yang hina mewakili saudara-saudara saya yang mungkin memeluk agama Islam, saya kurang pendidikan dalam segi agama. Saya mohon sekali lagi, yang di luar sana, para dai-dai, para penceramah, teruskan perjuangan Anda, akan tetapi jangan sampai meninggalkan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, karena akhlak itu lebih mulia. Saudara-saudara sebangsa setanah yang saya cintai, kita harus taat pada hukum dan kita berdoa. Semua ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hakim jaksa yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sampaikan hak Anda dengan bijaksana, dengan santun, insya Allah akan menghasilkan suatu kebahagiaan bagi umat manusia, khususnya di negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua pihak. Dan apabila ada yang keberatan, saya yang berbicara, saya siap untuk berargumentasi. Silakan Anda datang ke tempat saya, akan saya sambut dengan senang hati. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya cintai, umumnya seluruh umat manusia di muka bumi yang saya hormati, barang siapa yang merendah diri, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Apabila kita merendah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maka dengan itu kita lebih baik untuk selalu berhati-hati dan selalu berusaha untuk mengontrol diri kita agar kita tidak termasuk orang yang sombong dan akhirnya akan merugikan kita dan akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaralah tentang cacat dan kesalahan diri sendiri sebelum mengencarkan kecaman terhadap orang lain. Di antara tanda-tanda cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengambil suri teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnahnya, mengikuti sabda-sabdanya, dan mencontoh perbuatan-perbuatannya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berakhlak dengan akhlaknya, baik dalam keadaan sulit atau mudah, baik dalam keadaan senang atau tidak senang, karena Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Lebih mengutamakan tuntunannya daripada hawa nafsu dan menganjurkan untuk mengamalkannya daripada menuruti keinginan nafsunya.
Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda padaku, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun ahadin faf'al." Wahai anakku, jika kamu mampu untuk masuk waktu pagi dan sore dengan tanpa kepalsuan, artinya pengkhianatan di dalam hatimu, maka lakukanlah. Kemudian beliau bersabda lagi padaku, "Wa dzalika min sunnati, wa man ahya sunati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Demikian itu adalah sunnahku, dan barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir si pengembala ingin bercerita sedikit tentang filosofi Paku dan Kiai Haji Abdul Karim Tombah Karim. Ketika ada santri yang hendak pulang, Kiai Haji Abdul Karim pernah berpesan bahwa santri harus bisa jadi paku. Kata orang Jawa, kudu iso dadi paku. Pesan ini memiliki makna filosofis yang amat dalam. Paku merupakan salah satu material penting dalam sebuah bangunan. Menjadi paku itu tidak perlu kelihatan. Bahkan jika ada paku yang menonjol keluar, biasanya langsung dipukul dengan menggunakan martil agar tidak kelihatan. Yang penting paku itu bisa menghubungkan kayu yang satu dengan yang lain supaya bangunan itu kokoh. Pada saat rumah sudah jadi dan berdiri dengan megah, biasanya orang-orang yang melihatnya hanya mengagumi kekokohan temboknya atau keindahan desain dan warna catnya. Tidak ada yang memuji dan menghargai betapa besar peran paku di dalamnya. Jadi santri kalau sudah pulang harus benar-benar mengayomi masyarakat, walaupun perannya tidak diakui oleh masyarakat. Maka saudara-saudaraku muslim, Anda jangan terpancing oleh hal-hal yang tidak menguntungkan dan hal-hal yang tidak baik tentunya. Tingkatkan ibadah Anda, dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada ahlinya masing-masing. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan yang tentunya beragama Islam, jangan Anda terprovokasi. Terus Anda dekatkan diri kepada Allah, lebih tekun Anda melaksanakan ibadah dan memohon kepada Allah. Bantu kami dengan doa tentunya doa Anda senantiasa kami harapkan dan kami tunggu. Terima kasih atas bantuannya. Doa untuk saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan dengan tayangan
kami ini bisa untuk pandangan khususnya umat manusia yang berbeda agama saling menghormati, saling menghargai. Sekali lagi mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara. Mohon dibukakan beribu-ribu maaf. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih selalu jaya, selalu di udara selama-lamanya. Allahu Akbar.